Hai adik-adik, shalom semuanya. Wah, senangnya kita bisa ketemu lagi di ibadah online minggu ini. Hari ini ketemu lagi sama Kak Sisil dan spesial banget kita masih akan belajar mengenai karakter. Ya, karakter adalah tema besar kita selama bulan Agustus. Coba ingat-ingat adik-adik, karakter apa aja ya yang udah kita pelajari selama bulan ini? Yes. Yang pertama, kita belajar karakter tentang mengampuni. Dan yang kedua, kita belajar belas kasihan. Nah, kalau minggu ini kita akan belajar tentang rendah hati. Yuk katakan bersama kakak, rendah hati. Adik-adik ada yang udah pernah dengar belum kata rendah hati? Rendah hati seringkali diartikan sebagai sikap tidak sombong atau tidak angkuh. Nah, kakak mau mengajak adik-adik untuk belajar dari seorang tokoh di dalam Alkitab yang bernama Raja Manasye. Tapi sebelum kita mulai ceritanya, ayo sekarang adik-adik ambil sikap berdoa yang baik yuk. Duduk yang rapi, tutup matanya, dan kita ikuti kakak berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini kami bisa beribadah lagi. Sekarang kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Tuhan Yesus, kami mau duduk diam dan fokus sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan. Berkati kami agar kami dapat mengerti firman-Mu hari ini dan dapat melakukannya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, adik-adik udah siapin Alkitabnya dan buku catatannya? Jangan lupa alat tulisnya ya. Kita catat firman Tuhan hari ini. Siap? Nah, cerita firman Tuhan hari ini diambil dari 2 Tawarik 33 ayat 1 sampai 20. 2 Tawarik 33 ayat 1 sampai 20. Udah dicatat adik-adik? Oke, kita langsung mulai ceritanya ya. Nah, Manasye berumur 12 tahun waktu dia menjadi raja. Dan 55 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, sesuai dengan perbuatan keji bangsa-bangsa yang telah dihalaukan Tuhan dari depan orang Israel. Manasye mendirikan kembali bukit-bukit pengorbanan yang telah dirobohkan oleh Hizkia ayahnya. Ia membangun mesbah-mesbah untuk para Baal, membuat patung-patung Asyerah, dan sujud menyembah kepada segenap tentara langit dan beribadah kepadanya. Ia mendirikan mesbah-mesbah di rumah Tuhan, walaupun sehubungan dengan rumah itu Tuhan telah berfirman, "Di Yerusalem namaku akan tinggal untuk selama-lamanya." Manasye juga mendirikan mesbah-mesbah bagi segenap tentara langit di kedua pelataran rumah Tuhan. Bahkan ia mempersembahkan anak-anaknya sebagai korban dalam api di lebak Ben Hinnom. Dia juga melakukan ramal, telaah, sihir, menghubungi para pemanggil arwah dan para roh peramal. Wah, ia melakukan banyak yang jahat di mata Tuhan, sehingga ia menimbulkan sakit hatinya Tuhan. Ia menaruh juga patung berhala yang telah dibuatnya dalam rumah Allah. Walaupun Allah telah berfirman kepada Daud dan Salomo anaknya, bahwa dalam rumah ini dan di Yerusalem yang telah kupilih dari antara segala suku Israel, aku akan menaruh namaku untuk selama-lamanya. Tuhan Allah juga bilang, aku tidak akan membuat pula orang Israel berjejak keluar dari tanah yang telah kutentukan untuk nenek moyangmu, asal
Mereka melakukan dengan setia segala yang kuperintahkan kepada mereka melalui Musa, yakni segala hukum, ketetapan, dan peraturan. Tapi adik-adik, Manasye malah menyesatkan Yehuda dan penduduk Yerusalem, sehingga mereka melakukan yang jahat, bahkan lebih daripada bangsa-bangsa yang telah dipunahkan Tuhan dari depan bangsa Israel. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Manasye dan rakyatnya. Tetapi mereka tuh tidak menghiraukannya. Oleh sebab itu, Tuhan mendatangkan kepada mereka panglima-panglima tentara Raja Asyur yang menangkap Manasye dengan kaitan, membelenggunya dengan rantai tembaga dan membawanya ke Babel. Wah, dalam keadaan yang terdesak ini, Manasye berusaha melunakkan hati Tuhan Allahnya. Ia sangat merendahkan diri di hadapan Allah nenek moyangnya dan berdoa kepadanya. Maka Tuhan mengabulkan doanya dan mendengarkan permohonannya. Tuhan membawa Manasye kembali ke Yerusalem dan bahkan memulihkan kedudukannya sebagai raja. Dan Manasye mengakui bahwa Tuhan itu adalah Allah. Nah adik-adik, kali ini Manasye tidak melakukan kesalahan seperti dulu. Ia sekarang mendirikan tembok yang luar biasa di kota Daud, di sebelah barat Gihon, di lembah, sampai dekat pintu gerbang ikan mengelilingi Ofel. Tembok ini dibuat sangat tinggi, lalu dia menempatkan juga panglima-panglima perang di tiap kota kubu yang ada di Yehuda. Terus adik-adik, kali ini dia menjauhkan Allah-Allah lain, semua patung-patung berhala, dia ambil dari rumah Tuhan, juga semua mezbah yang didirikan di atas gunung rumah Tuhan dan di Yerusalem, dia ambil dan dia buang keluar kota. Lalu ia menegakkan kembali mezbah buat Tuhan. Manasye mempersembahkan korban kelas keselamatan dan juga korban syukur di atasnya bagi Tuhan, lalu menyerukan kepada seluruh Yehuda untuk beribadah kepada Tuhan Allah Israel. Walaupun demikian, rakyat masih mempersembahkan korban di atas bukit-bukit pengorbanan, tetapi kali ini hanya kepada Tuhan Allah mereka. Selebihnya dari riwayat Manasye, doanya kepada Allah, terus ucapan-ucapan dan perkataannya, lalu firman-firman yang Tuhan sampaikan, semuanya itu bisa adik-adik baca nanti di dalam kitab Tawarik. Nah, adik-adik, sekarang kita catat yuk apa aja yang bisa kita pelajari dari cerita Manasye tadi. Kalau adik-adik ingat-ingat kembali di awal cerita, Manasye tadi jadi raja di usia 12 tahun. Nah, waktu itu Manasye tuh raja yang sombong kan adik-adik. Dia merasa kalau dia tuh udah hebat, dia nggak membutuhkan Tuhan, dia tidak mau menyembah Tuhan, bahkan dia tidak mendengarkan firman Tuhan. Manasye malah menyembah berhala, menyembah dewa-dewa, patung-patung, bahkan menyesatkan seluruh rakyatnya. Adik-adik ingat nggak? Dulu dia juga membuat mezbah untuk dewa-dewa, bahkan di dalam rumah Tuhan. Aduh, Manasye kok sombong sekali ya waktu itu. Nah, ingat kan adik-adik, kalau kesombongannya ini membuat Manasye ditangkap siapa tadi adik-adik? Iya, Raja Asyur. Lalu dia dipenjara. Untung aja waktu dipenjara, Manasye menyadari kesalahannya, lalu memohon pengampunan dari Tuhan. Manasye lalu berbalik menyembah Tuhan sejak saat itu. Dia nggak jadi sombong lagi adik-adik, dia jadi pribadi yang rendah hati. Sekarang dia menyadari kalau dia itu punya keterbatasan dan dia membutuhkan Tuhan di dalam hidupnya. Inilah yang dinamakan rendah hati adik-adik. Jadi rendah hati itu bukan hanya sekedar berarti nggak sombong atau nggak angkuh, tapi rendah hati itu juga berarti
menyadari kalau kita butuh Tuhan, karena Tuhanlah yang terbesar dan paling berkuasa. Oleh karena itu, orang yang rendah hati selalu mau mendengarkan firman Tuhan dan percaya pada Tuhan. Nah, rendah hati juga berarti mau mendengarkan orang lain, karena kita tahu bahwa kita punya keterbatasan sehingga ada hal-hal yang kita tuh nggak tahu adik-adik. Terus selain itu rendah hati juga bisa berarti mau belajar karena sadar bahwa dirinya perlu memiliki kelebihan-kelebihan yang bisa mengatasi keterbatasan tadi adik-adik. Nah, seseorang yang memiliki sifat rendah hati biasanya tuh sikapnya tenang, terus sederhana orangnya, tutur katanya sopan, dan dia selalu sungguh-sungguh adik-adik menjauhi yang namanya sombong atau tinggi hati. Nah, kalau dalam kehidupan sehari-hari, contoh perilaku rendah hati itu misalnya seperti mendahulukan kepentingan bersama, terus mau mendengarkan orang lain, selalu mau belajar, terus mau menerima pertolongan. Terus biasanya juga orang yang rendah hati itu mau menerima kritik atau masukan dari orang lain. Nah, orang yang rendah hati juga tidak suka tuh adik-adik meremehkan orang lain, menghina orang lain. Dia juga nggak suka pamer dan biasanya selalu bersyukur. Nah, kalau gitu sekarang, kalau kita mau jadi anak yang rendah hati, gimana ya caranya? Nah, caranya yang pertama, adik-adik kan berdoa setiap hari. Nah, waktu adik-adik berdoa, mintalah supaya Roh Kudus memimpin adik-adik untuk selalu memiliki kerendahan hati. Seperti Manasya tadi yang berdoa di dalam penjara. Nah, ayo kita berdoa adik-adik. Minta Roh Kudus selalu memimpin kita supaya kita punya kerendahan hati. Terus cara yang kedua ya sekarang. Yang kedua, kalau adik-adik pernah melakukan hal yang tidak baik, kayak Manasya tadi, adik-adik harus segera minta maaf ya. Jangan sungkan untuk minta maaf, sebab minta maaf itu perlu adik-adik. Terus kayak Manasya juga, minta juga pengampunan dari Tuhan kalau adik-adik melakukan hal yang tidak baik. Tuhan pasti mau mengampuni, memulihkan, bahkan memberkati adik-adik seperti saat Tuhan mengampuni, memulihkan, dan memberkati Manasya tadi. Nah, yang terakhir caranya, udah dua kan tadi ya adik-adik, sekarang yang terakhir ya. Yang terakhir, selalu berusaha untuk tidak bersikap sombong, tapi selalu belajar rendah hati, mau belajar dan mendengarkan adik-adik. Jadi, adik-adik harus sering-sering nih punya keinginan untuk belajar supaya adik-adik tahu lebih banyak dan tidak menjadi sombong karena merasa diri hebat. Gimana adik-adik? Mudah kan? Nah, kalau kita mau belajar menjadi rendah hati seperti Manasya setelah dia ditangkap, ya kan tadi adik-adik setelah dia ditangkap baru dia rendah hati. Pasti Tuhan juga akan mengasihi kita dan memberkati kita. Mau kan disayang sama Tuhan adik-adik? Oke, kakak juga mau. Sekarang kita berdoa yuk. Siap-siap duduknya yang rapi, tutup matanya. Lalu ikuti doa kakak ya. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu hari ini. Tuhan, masuklah dalam hatiku, jadilah Tuhan dan juru selamatku. Ampunilah segala dosaku. Terima kasih Tuhan, aku mau jadi anak yang rendah hati. Aku tahu Engkaulah yang paling berkuasa. Roh Kudus, bantu aku untuk selalu rendah hati. Di dalam nama Tuhan Yesus,
Aku berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, inget dong kalau udah berdoa berarti sekarang waktunya waktunya ayat Mas minggu ini. Ayo adik-adik berdiri yuk, berdiri. Siap? Lakukan gerakannya juga ya biar cepat hafal. Yakobus 4 ayat 6b. Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Adik-adik bisa hafalkan lagi nanti ayat masnya bareng mama sama papa ya. Tetap semangat adik-adik. Sampai jumpa lagi minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Kids Impact sejak kecil sudah kuat. Dadah.